Shalom warga kerajaan, untuk mengerti spiritual gifts kita bisa melihat dalam kehidupan daripada raja pertama Israel, Saul bin Kish. Saul mulai ceritanya dia kehilangan yaitu 2 ekor keledai dan diperintahkan ayahnya yaitu untuk mencarinya. Saya percaya orang yang mau dipakai Tuhan itu mesti taat pada orang tua. Sampailah dia yaitu kepada seorang pelihat. Dulu Nabi dipanggil pelihat ya, yaitu Nabi Samuel. Dan dia mengalami diurapi saudaraku. Tapi diurapi terjemahan bahasa Indonesia sebagai raja. Sebetulnya Nagid. Nagid itu commander, urapan komandan. Karena yang untuk raja sudah direncanakan Tuhan. Dia ketemu seorang anak muda bernama David. Tapi kita melihat apa yang terjadi pada waktu Saul diurapi. Dari ordinary jadi extraordinary. Kata Samuel, engkau akan bertemu dengan seseorang yang memberitahu keledai sudah ditemukan. Apa yang hilang dalam hidup saudara? Yang paling utama manusia itu kehilangan apa? Kemuliaan dan hormat. Itu akan dikembalikan. Karena itu mahkota daripada manusia. Yang kedua, dia akan bertemu dengan 3 orang yang membawa 3 roti dan 2 buyung. Dan memberikan pada kepada Saul, yaitu 2 ketul roti. Dia akan mengalami yaitu favor. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita akan mengalami favor. Dalam hidup saya, begitu banyak favor yang saya alami from favor and goodness and kindness of God. Kemudian dia akan bertemu dengan serombongan pemuji Tuhan, serombongan nabi. Dan disitulah dia akan bernubuat. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma bahasa roh. Bahasa roh pun terjemahan keliru, itu glosalalia, karunia lidah. Tapi lebih daripada itu, shall prophesy. Dan kita melihat bagaimana kalau orang diurapi Tuhan, dia punya keberanian. Dia pergi yaitu ke tempat di mana markas besar daripada tentara Filistin. Kita tahu Saul bukan seorang pemberani. Ketika yaitu pemilihan raja yang diminta oleh rakyat, dia sembunyi di antara barang-barang. Mungkin saudara itu tidak berani maju ke tampil dan berbicara, the Lord will change you into another man. Dan bukan cuma itu, dia kepenuhan seperti Nabi. Dan firman Allah berkata, he was changed into another man. Dia menjadi manusia yang lain. Ini gambarnya pada perjanjian baru. Ketika yang lama sudah berlalu, kita manusia baru. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Yang sebelum saya ketemu Tuhan Yesus dan dibaptis Roh Kudus. Bahkan teman-teman saya ya, teman kuliah, teman-teman mulai kecil. Ini betul si Arifin katanya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga mengubah hatinya menjadi yang lain. Firman Allah berkata kita diberi hati yang baru, spirit yang baru. Kita akan disucikan, dibersihkan, dibenarkan. Biar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan karunia-karunia itu tidak usah saudara cari. Itu akan datang kalau kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Maria adalah seorang perawan. Dan 144.000 pemuda dari Israel, dari suku-suku Israel. Di dalam Wahyu pasal 14, mereka menyucikan diri sebagai perjaka. Dan nama daripada Allah ada di dahinya. Dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu saya tekankan lagi apa yang saya sampaikan dalam pesan waktu Natal dan Tahun Baru. Pertama surrender. Yang kedua separate. Yang ketiga baru serve the Lord. Lakukan itu. Be separated unto the Lord. Dan setelah akan mengalami hatimu diubah jadi baru. Engkau jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan jadi komandan. Di dalam jadi pemimpin. Urapan pemimpin saudaraku. Dan kita harus mengerti bahwa urapan raja cuma diberikan pada David. Gambaran dari Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan juga siang hari ini kita boleh merayakan Hari Raya Imlek. Boleh dulu salam kanan kirimu. Berikan senyuman yang terbaik. Selamat hari Minggu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat nafas yang sudah Tuhan beri buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini.
Biarlah kami boleh terus mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus hidup takut akan Engkau. Terima kasih Yesus, kami siap memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus dalam bahasa Mandarin. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sekalipun badai silih berganti dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini kami anakmu Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
cinta, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Ya Aba, Bapa, jemaat saja nyanyikan. Jemaat saja nyanyikan. Ya Aba, Bapa, ini layakanlah seluruh hidup. Ya Aba, Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami siap melompat menari bagi Engkau saja Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya bagi Engkau Raja. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sebab kasih-Mu begitu besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Siap menari bagi Tuhan, amin. Sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa kami Tuhan.
akan pernah berhenti untuk memuji-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sebab kebaikan-Mu Tuhan tiada taranya dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Kasih-Nya mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, yes, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, sebab Ia Raja di atas segala raja. Amin. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita mau nyanyikan kebaikannya. Amin. Yang mau boleh lambaikan tanganmu. Engkau baik,
Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sebab dengan apa kan kami balas Tuhan segala kebaikan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak Tuhan. kami balas Tuhan kasih-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
kuasa selamanya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah Immanuel. Oh Yesus, kami bersyukur. Sekalipun kami dalam lembah kelam Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Kami sembahkan Yesus, kami sembah, kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Oh Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu di dalam hidupku. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
Kami meninggikan Engkau Tuhan. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I vow to lift you up, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I vow to lift you up, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Selamanya kami menjadi miliknya Tuhan, dan Engkau menjadi kepunyaan kami yang paling berharga Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami boleh bertahan sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Ini karena berkat kebaikan dan kasih setia Tuhan saja dalam hidup kami. Tuhan, sebentar waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar, Tuhan berikan urapan sehingga kami dapat mengerti, menangkap dan melakukan semua firman Tuhan yang ditaburkan. Dan Tuhan, kami boleh didapati sebagai hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Wow, luar biasa ya. Ini hari raya Imlek kan. Jadi memang sudah seharusnya kita cari Tuhan dulu baru cari angpau. Amin. Ya, yang cari Tuhan pasti dapat angpau tadi kan. Nah, itulah betapa pedulinya gereja ini dengan jemaat. Walaupun tidak pergi Imlekan dulu, selalu gereja perhatikan dan kasih angpau. Walaupun ayat isinya bukan uang. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hadir, yang merayakan Imlek, saya ucapkan fungsi Fatcai, Sinien Kuaile. Wah, udah kayak orang Cina belum? Kurang ya? Kurang pelafalannya kurang main, nanti ajarin. Okay? Selamat merayakan tahun baru Imlek. Saya tidak mau bilang ini tahun baru kelinci, ya. Ini the year of God. Oke, mari diaman. Ini bukan the year of rabbit, tapi ini the year of freedom. Karena kalau secara kalender Israel kita memasuki tahun Ain Gimel 5783 yang artinya tahun pembebasan, yaitu tahun Yobel. Kalau kita baca di Imamat 25 kita akan mengerti tahun Yobel itu selalu diperingati per 50 tahun satu kali. Yaitu tahun pembebasan, tahun pelepasan, dan kalau tahun sebelumnya 5782 itu kalau dibagi 7 dikali 7 dibagi 49 itu bilangannya lengkap. Artinya memang tahun sebelumnya itu tahun ini maksudnya ini memasuki tahun yang ke-50. Yom Kippur, orang-orang di sana dibebaskan, baik orang yang berhutang, baik orang yang ada keterikatan, semuanya mengalami kelegaan dan semuanya mengalami pelepasan. Makanya saya mau bilang selamat tahun baru Yobel. Selamat tahun pembebasan buat kita. Ya, Arif kemarin sudah dibebaskan, dia dapat gelar master itu ya. Tapi kalau lihat durasinya harusnya master itu. Ya, tidak ada yang terlambat ya di dalam Tuhan, semuanya baik. Ya. Saya mau membagikan, sebenarnya sih ada lanjutan khotbah dari minggu yang lalu tentang spiritual gift.
Tetapi hari ini saya mau membagikan salah satu tujuannya Tuhan memberikan kita tentang spiritual gift itu, tetapi lebih kepada kesaksian. Nil, boleh tolong tampilin Koko punya PowerPoint yang nomor 23 kalau enggak salah. Nah, ini dia. Tampilin ayat. Ini dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8, 12 dan 14. Tetapi saya cuma mau highlight ini dan saya tidak perpanjang dalam hal ini. Tapi saya akan berbagi kesaksian supaya kita mengerti bahwa kasih karunia, spiritual gift yang Tuhan berikan itu tujuannya adalah untuk bersaksi. Firman Tuhan bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Karena Paulus bilang sama Timotius, aku nih orang yang ditawan. Aku nih seorang imprisoner katanya dalam bahasa Inggris. Lalu dia bilang, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dalam hal ini saya mau bilang bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan, spiritual gift yang Roh Kudus curahkan di dalam hidupmu, tujuannya adalah untuk engkau menyaksikan siapa Tuhanmu. Amin. Kalau kita orang-orang yang mau bersaksi, maka firman Tuhan bilang begini, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Saya kasih highlight warna yang lain. Oleh kekuatan Allah. Setiap kita orang-orang yang mau bersaksi, maka engkau akan dimampukan untuk menyaksikan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Engkau akan dimampukan untuk sekalipun mengalami penderitaan, engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri tentunya. Saya akan bersaksi. Ini ditutup aja, Koko akan bersaksi. Dalam 1 minggu yang lalu, kami hari Senin, kami mendorong salah satu jemaat yang dapat visi dari Tuhan untuk membangun upper room atau membangun doa, pujian, penyembahan, dan mereka mau membangun komunitas lintas gereja. Jadi saya bilang, saya udah tanyain kapan, tapi tidak jalan-jalan. Saya paksa. Pokoknya bang, saya tahunya hari Senin sudah jalan. Saya masukkan jadwalnya jam 8 malam itu di Menara Doa Kota. Kita ada Menara Doa Kota di pasar, di lantai yang kelima. Di situ memang dikhususkan untuk berdoa. Enak sekali view-nya, bisa melihat Jambi. Dan di situ fasilitas dilengkapi lah. Lalu singkat cerita kami datang ke sana. Sementara sedang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena si abang itu memang dia rindu untuk membangun komunitasnya. Jadi saya kasih dia kesempatan untuk memimpin. Sudah selesai memuji, dia mendapatkan sebuah premaan, kalau tidak salah dari Yeremia, dia cerita tentang pujian-pujian. Dan waktu sementara pujian penyembahan itu, saya juga mendapatkan sebuah hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, dan itu bikin saya sangat gelisah. Sementara memuji menyembah Tuhan, Tuhan ngomong, aku kuat. Maksudnya Tuhan kuat. Dia bilang, aku kuat. Ya kalau Tuhan kuat mah, saya juga udah tahu. Saya tahu persis kalau Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan itu, Tuhan yang kuat. Amin. Tapi kok Tuhan ngomong aku kuat. Belum selesai sampai situ dia ngomong lagi dengan jelas, dia ngomong begini. Aku lebih dari kamu setia. Setia aja udah setia. Dan Tuhan memang Allah yang setia. Kenapa Tuhan ngomong aku lebih dari setia? Saya dalam pujian penyembahan itu akhirnya jadi, ini maksudnya, kenapa? Lalu Tuhan kasih pengertian. Dia bilang begini, kalau seandainya kita suami dan istri terpisah tempat, yang satu istrinya tinggal di Jambi, suaminya kerjanya mungkin di kebun sawit atau di kabupaten gitu, jadi terpisahlah seminggu sekali lah baru bertemu. Ada kan yang kayak gitu kan, seminggu sekali baru ketemu atau 2 minggu sekali ketemu. Nah, saya dikasih pengertian kok, kalau orang yang terpisah oleh jarak itu masih bisa setia enggak? Bisa sekali untuk menjadi setia. Komunikasi bisa terbangun enggak? Hubungan bisa baik enggak? Bisa banget. Tetapi Tuhan bilang begini, aku lebih dari setia. Aku dibilang aku lebih dari setia, dia bilang karena aku selalu ada. Orang yang terpisah oleh jarak, orang yang terpisah oleh waktu, itu bisa setia. Tetapi tidak bisa selalu ada. Benar ya? Kita nih kalau mau dibilang Yesus sudah naik ke surga. Kalau secara jarak ya walaupun sudah Tuhan berikan Roh Kudus buat kita, kalau kita bicara Yesusnya artinya jarak. Tetapi Tuhan Yesus bilang
lebih dari setia. Aku selalu ada, Bu. Lalu dia bilang lagi dalam bahasa Inggris ya, mohon maaf, bukan kok Inggris. Oke, mohon maaf ya, nanti saya kasih penjelasan di bawah sini ada subtitle. Dia bilang begini, in every season of your life, I always. Di dalam setiap musim kehidupanmu, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada buat saya. Dia selalu ada juga buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di tempat ini. Dan dia bilang, aku kuat. Bayangkan seandainya Tuhan yang kuat, orang yang kuat lah, kita bilang dosa, tidak usah ngomong Tuhan dulu lah, kita bilang orang kuat lah, pejabat besar lah. Waktu kita jalan misalnya dengan gubernur Jambi, waktu kita berjalan dengan gubernur Jambi, itu semua staf pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinannya pasti hormat. Pasti hormat. Atau misalnya kita jalan dengan Kapolda, jalan nih sama Kapolda, kamu buat pelanggaran sedikit pun, Polantas tidak berani tahan, tidak berani tilang. Maksudnya saya bukan membenarkan melakukan kesalahan ya, kesalahan tidak boleh dilakukan. Sekalipun kita dekat dengan siapa, justru kita harus menjaga nama baik orang yang terdekat dengan kita, kan gitu kan. Nah, kalau kita jalan sama Kapolda, Polantas tidak berani tahan kita. Kenapa? Karena dia powerful, karena dia berkuasa. Makanya Tuhan bilang sama saya, dia bilang begini, aku selalu ada di dalam setiap musim hidupmu, dan aku kuat, aku akan menolong hidupmu. Di dalam setiap musim kehidupanmu, dengar baik, engkau tidak akan pernah kehilangan kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, musim-musim kehidupanmu boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan, dia tidak pernah berubah di dalam hidup. Dia dulu kuat, dia sekarang kuat, dan selama-lamanya dia Tuhan yang kuat yang akan menolong kehidupan kita. Amin. Lalu setelah itu tidak selesai sampai di situ. Dia kasih saya satu hal yang memang agak random sih. Dia kasih saya Mazmur 1, 5, dan 3. Waktu Mazmur 153 itu saya tahu Mazmur cuma sampai 150 kan. Ini tidak mungkin ada Mazmur 153. Cuman karena naluri mantan bandar togel. Jadi kalau kita ngecak nomor itu paling pintar sekali. Cobalah. Mazmur 15 ayat 3. Saya sambil bernyanyi saya cari Mazmur 15 ayat 3. Bukan ini kan. Kita coba lagi. Ya karena itu ya naluri masa lalu. Langsung cari lagi. Mazmur 135. Coba kita buka. Boleh bisa tampilin Mazmur 135. Waktu saya dapatkan ayat ini. Mazmur 135 ayat 1. Kalau boleh tampilin judul perikopnya aja dulu. Bisa enggak? Judul perikopnya nih. Enggak bisa ya. Judul perikopnya hanya Tuhan yang patut dipuji. Sebelum saya sampaikan tentang ini, orang yang seharusnya memimpin doa itu, dia membahas tentang puji-puji. Tidak berapa lama setelah itu, setelah dia ngomong, dilanjutkan lagi dengan pujian penyembahan. Dan semua lagu-lagu yang dibawa itu tentang puji-pujian kepada Tuhan. Dan seolah-olah bernyanyi bahwa tidak akan membawa sesuatu yang tidak baik untuk Tuhan. Apa ya lagunya kayak mana ya? Oh ya, itu. Gimana Bu? Itu saya dengerin Ibu ya. Soalnya Ibu punya tidak bernada. Yang mana tadi kan? Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum. Sudah, cukup. Setelah itu lagu itu berganti lagi dan kurang lebih itu membahas tentang puji-pujian. Bila engkau tak besertaku, ku tak akan berjalan. Lagunya seperti itu dan Tuhan bilang sama saya sebelum itu dia bilang begini, aku lebih daripada setia. Waktu Cece itu ada satu Cece dan dia pimpin lagu itu, dia bilang, aku tidak akan berjalan bila engkau tidak beserta dengan aku. Tapi sebelumnya Tuhan sudah bilang, aku lebih dari setia. Aku selalu ada di dalam musim kehidupan. Saya dapetin Mazmur 135 ini, ternyata ada hal yang memang harus kita perbaiki hari-hari ini. Perlu kita sadari dan kita tahu pasti, ya Allah yang Immanuel, dia beserta dengan kita, tetapi kita pun beserta dengan dia. Bukan cuma tentang dia yang bersama-sama dengan kita,
Tetapi ini hubungan timbal balik. Kalau dia beserta dengan kita, maka kita pun bersama-sama dengan dia. Dengan kebersamaan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Seharusnya sebagai orang yang mengasihi dia, hubungan kita dengan puji-pujian, hubungan kita dengan penyembahan kita kepada dia, kita perbaiki dengan baik. Masa iya sih kita berjalan dengan orang yang kita kasih, orang yang sudah memberikan hidupnya kepada kita, tetapi kita tidak memuji menyembah dia. Dia bilang aku kuat. Dia bilang aku tidak pernah tinggalin kamu. Jadi tidak usah sosok penyanyi. Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan bilang aku tidak pernah lepasin tangan kamu. Kamu yang suka sekali lepasin tanganmu daripadaku. Hari ini dengar baik, dia selalu bersama-sama dengan kita. Bangunlah puji-pujianmu, bangunlah penyembahanmu, bangunlah mesbahmu di dalam rumah-rumah tinggalmu. Dan engkau akan melihat bagaimana kekuatannya ia curahkan di dalam hidup. Saya dapetin itu waktu doa hari Senin. Selasa itu ada kegiatan apa ya? Selasa, Senin itu saya ajak Bu Tabita, ternyata beliau lagi di rumah sakit umum daerah. Karena kebetulan ada orang dari Rimbo Bujang, anaknya Boru Simatupang itu sakit. Dia datang dengan ditemenin sama hamba Tuhannya, Ibu Maria. Ibu nyusul dari rumah sakit umum. Setelah itu kita berdoa sama-sama. Besoknya Deborah nelpon bilang mau minta dipesenin Grab karena orang yang sakit itu yang harusnya dioperasi itu mau pulang. Saya tidak nanya lagi sih karena memang kebetulan waktu itu saya juga buru-buru. Saya minta tolong istri untuk mesenin Grab. Lalu singkat cerita siangnya Deborah ngubungin lagi, kalau tidak salah antara Bu Tabita atau Deborah ngubungin lagi istri saya. Istri saya di mana? Oh iya, masih yang sama. Hubungin istri saya untuk datang ke rumah Bu Tabita untuk didoakan itu. Nama perempuan itu, nama anak itu Laura. Mungkin keluarga Arif kemarin ada ketemu ya sama ibu-ibu yang anaknya sakit di dalam itu kan. Saya ceritakan bahwa anak ini mengalami kanker ovarium. Perempuan, anak. Kalau berhubungan dengan ovarium artinya tidak dapat memproduksi sel telur secara normal lagi. Dia cerita, ibu ini cerita, anak ini gampang sekali pingsan di sekolahnya. Waktu dia mengalami kanker ovarium ini, disentuh saja badannya, itu dia bisa kesakitan luar biasa. Sakitnya betul-betul luar biasa. Dan kankernya itu cuma 2 benjolannya. Di kiri dan di kanan. Sekecil mangkok bakso. Ya, saya harus ngomong ini kecil. Karena firman Tuhan bilang gini. Apabila imanmu sebesar sesawi, kamu bisa pindahkan. Masalah jangan kita anggap besar. Kita anggap kecil. Karena iman yang kecil di sesawi cuma setitik penak. Itu aja bisa pindahin gunung. Masa iya sih kita ngelihat masalah itu menjadi sebuah hal yang sangat besar dibandingkan iman kita yang kecil saja bisa pindahkan gunung. Cuma sebesar mangkok bakso. Tahu mangkok bakso ya? Mangkok bakso yang normal ya, jangan mangkok baksonya mahasiswa. Mangkok baksonya mahasiswa mengerikan. Udah cari yang murah, cari yang besar, banyak lagi kan. Yang normal. Jadi kurang lebih seperti inilah. Kiri dan kanan. Itu sakitnya luar biasa. Dia dari Rimbo Bujang datang harus pakai mobil ambulan. Difasilitasi lah untuk pakai mobil ambulan. Sampai di hari Senin itu mereka ya ada trouble sedikit karena surat rujukannya itu salah. Jadi dia tidak bisa diterima untuk dirawat. Lalu melalui security dikasih tahulah sama Ibu Maria hamba Tuhannya untuk jangan pakai surat rujukan itu. Buang aja surat rujukannya, masukin aja ke IGD. Nah singkat cerita waktu dimasukin ke IGD, jadi memang itu udah persiapan untuk operasi karena sudah diminta untuk siapin darah B ya waktu itu untuk operasi kan ya? Ya untuk persiapan operasi. Gitu. Nah Ibu Marianya cerita sama istrinya, anak ini melayani di sekolah minggu, jadi suka menyanyi-nyanyi lah. Lalu dia dapat tempat perawatan itu di bangsal yang isinya 6 orang. Nah Ibu Maria dan mamanya
itu dia nyanyi-nyanyi terus. Terus-terusan lah menyanyi. Dia tidak peduli lagi dengan kondisi. Dia tidak peduli lagi dengan sekitarnya. Dia memuji menyembah Tuhan terus. Ada juga lagu-lagu katanya dinyanyiin lagu-lagu sekolah minggu supaya anak ini juga jadi semangat. Gitu. Lalu sambil menyanyi, 5 orang yang lain itu ternyata merasa terganggu. Karena bukan orang percaya kan. Mungkin mau istirahat juga. Ya ibu-ibu ini mungkin kurang sadar waktu juga. Jadi sementara memuji mereka ditegur dengan kebesaran. Lalu mereka menurunkan suara mereka, tetapi mereka tetap memuji menyembah Tuhan. Singkat cerita, besoknya datanglah dokter periksa, dokter jaga atau dokter apa, pokoknya dokter periksa lah ceritanya. Nah, sebelum itu si Laura ini udah ngomong dulu sama si Ibu Maria. Dia bilang, "Tante, ini sepertinya perutnya udah enggak keras lagi." Tapi Ibu Maria enggak begitu merespon kalian waktu diterima. Lalu dokter jaga datang, dokter periksa. Waktu dokter periksa, ternyata waktu ditekan, itu benjolannya hilang. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Benjolan yang sebesar sekecil mangkok bakso mie ayam itu hilang. Di sini saudara-saudara pernah benjol enggak? Pernah ya? Kalau benjol itu surutnya mungkin sekitar 1 hari lah ya. Benar enggak? Yang belum pernah benjol kasih tahu. Enggak apa-apa. Pegangin misalnya. Kita kalau benjol, taruhlah di kepala ya. Itu surutnya itu enggak sebentar. Umumnya 1 hari. Oke, taruhlah surutnya cepat. Benjolnya hilang. Tapi bagian benjol, bagi kita yang pernah benjol ya, walaupun bengkaknya hilang, walaupun telurnya hilang, kita pegang bagian itu, masih ada rasa sakit enggak? Ada ngilu-ngilunya enggak? Ada apa ya istilahnya ya? Pokoknya masih ada rasanya lah, rasa-rasa enggak enak lah, kurang lebih kayak gitu. Bener kan? Enggak segampang itu untuk hilang, itu benjol loh. Ini namanya kanker. Saya tanya sama Loranya, waktu dokter periksa, dia pegangnya gimana sih? Dia pegangnya dengan sangat kuat sekali. Dan rasa sakit itu sama sekali enggak. Kita bayangkan seandainya benjol yang kecil saja, pemulihannya enggak gampang. Tapi kanker yang seharusnya di pikiran kita itu sangat sulit untuk mengalami penyembuhan. Tetapi Tuhan kita yang kuat itu, waktu kita memuji menyembah Dia, kita menarik kekuatan. Dan kita mendapatkan mujizat. Oke, kita bilang lah, ini kan belum terbukti secara medis. Hari Rabu nanti baru dicek secara labor, benar-benar hilangkah sel kankernya atau enggak. Tetapi setidaknya kita mengerti bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam hidup Laura. Yang seharusnya operasi, disuruh pulang. Enggak usah operasi, nanti hari Rabu boleh cek lagi. Oke, kankernya kita enggak usah bahas dulu lah. Saya percaya dan saya terima dengan iman. Saya juga suruh Laura dan keluarganya untuk menerima dengan iman mujizat kesembuhan itu. Tetapi oke lah, kita kesampingkan itu dulu. Masalah benjol, bengkak. Masa iya sih bisa segitu cepat turut dan tidak ada rasa. Sementara Laura itu disentuh sedikit saja, itu udah kesakitan luar biasa. Tetapi Tuhan yang ajaib itu, Dia mengerjakan di luar batas kemampuan manusia. Sebab Dia tabib di atas segala tabib. Tetapi yang penting apa? Kita puji-puji Dia, kita sembah Dia, supaya kita menarik kekuatannya dan kita melihat mujizat demi mujizat. Di dalam setiap musim kehidupanmu, apapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, apakah engkau masih terus memuji menyembah Tuhan? Apa engkau terus membawa puji-pujianmu kepada Dia sebagai ungkapan rasa syukurmu kepada Dia? Kita memuji Dia karena Dia baik, amin. Tetapi kita memuji Dia dan kita melihat kebaikan Dia selanjutnya. Bukan cuma karena Dia baik, karena Dia akan melanjutkan perbuatan-perbuatannya yang baik di dalam hidup kita. Maka dari itu kita memuji Dia. Laura tadi kemarin datang karena dia masih lemes. Lemesnya itu bukan karena kankernya, tapi karena anak ini sulit sekali untuk makan. Jadi waktu dia mengalami kanker, itu dia tidak bisa makan yang asin, tidak boleh makan MSG. Pokoknya makanannya dibatasin, cuma boleh tahu tempe, kurang lebih kayak gitulah. Dan anak ini milih-milih makan. Jadi dia kena sakit mah.
Sementara dia harus konsumsi terus obat dan akhirnya badannya jadi lemes. Kemarin pergi lagi ke puskesmas, nelpon saya, pergi ke puskesmas diperiksa, saya sudah bilang ini pasti demam. Coba makan aja obat ini, cuman mungkin obat yang saya kasih tidak begitu mempan. Datanglah ke puskesmas, dirujuk lagi ke Raden Matahir. Tapi Raden Matahir cuma ngomong, makan obat. Kita terima dengan iman, kankernya disembuhkan. Dan kita berdoa terus supaya dipulihkan secara sempurna. Tidak cuma kankernya, tetapi juga bahkan sampai sakit mahnya pun Tuhan sembuhkan. Amin. Saya bilang sama Laura begini, kalau kau terima kesembuhan daripada Tuhan, itu kasih karunia. Dan itu menjadi suatu hal yang harus kamu saksikan. Tadi Rasul Paulus ngomong dengan Timotius, jangan malu untuk bersaksi. Jangan pernah malu untuk bersaksi. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat pujian penyembahan. Amin. Coba kita buka Mazmur 63. Ini hal yang serupa. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai kurang lebih sampai yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat yang ke-3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku mengingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ini mazmur yang Daud buat. Kita tahu ya, Daud ini dikenal sebagai bapak seorang pemuji dan penyembah. Amin. Dia membuat banyak sekali mazmur, lagu, sajak yang dia buat untuk Tuhan. Tetapi kita mau lihat dulu latar belakangnya dalam Mazmur 63 ini. Judulnya itu kerinduan kepada Allah. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya haus akan Tuhan. Thirsting for God. Haus akan Tuhan. Kita lihat sebenarnya waktu Daud membuat mazmur ini kondisinya Daud bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Ceritanya waktu di dalam padang gurun Yehuda, dia ini ada di dalam padang gurun Zif. Kita buka 1 Samuel 23. Ayat 14. Ini kondisinya, kita mau belajar dulu latar belakangnya. Waktu Daud buat mazmur ini, kondisinya tidak baik-baik saja. Kita baca ya. Mazmur 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 28. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Jadi Daud ini waktu buat mazmur di Mazmur 63 itu, dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Kalau dikejar sama teman, keluarga yang sepantar, atau mungkin musuh lah yang sepantar, kita tidak perlu takut sih ya. Masih bisa kita hadapin lah. Nah, orang Jambi bilang, sama-sama makan nasi pun tidak perlu kita takut. Tetapi yang mengejar Daud pada saat itu seorang raja. Raja yang memang mau bunuh Daud. Raja yang punya power, punya kuasa, punya kekuatan, dan dia tidak seorang diri. Dia punya bala tentara. Jadi Daud ini sedang dalam kondisi yang depresi, tertekan, bahkan ketakutan sekali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap membuat mazmur. Dia tetap bilang, aku haus akan Engkau. Dia tidak bilang, Tuhan aku butuh, Tuhan tolong aku, selamatkan aku, lepaskan aku. Walaupun pada akhirnya lewat kerinduan, lewat puji-pujian penyembahan yang Daud bawa kepada Tuhan, Tuhan tolong kok, Tuhan lepaskan kok. Tetapi fokusnya jangan sampai salah. Anggaplah kita semua menjadi orang-orang yang sama dengan Daud. Kita punya badai kehidupan kita punya permasalahan, kita dikejar-kejar.
Kita banyak menghadapi masalah, kita mengalami ketakutan, kita depresi. Mungkin dikejar kontrakan belum bayar. Mungkin dikejar mungkin cicilan belum bayar, udah nunggak 1 bulan, 2 bulan. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, aduh ini kayaknya sulit sekali, takut sekali ketemu sama orang itu. Anggaplah kita ada di dalam posisi yang sama. Apakah engkau bisa sama seperti Daud? Yang tetap memuji menyembah Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan bukan karena kondisinya baik. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan tidak mengubah Tuhan. Pujian penyembahan kita bukan karena keadaan kita baik. Tetapi puji-pujian yang benar kepada Tuhan itu punya kuasa. Sekalipun kondisimu tidak baik, seasonmu tidak baik, engkau sedang menghadapi badai, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan. Bisa enggak kita lakukan sama seperti Daud? Coba kita lihat ya yang selanjutnya. Ayat yang 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Jadi Daud memang benar-benar mengalami ketakutan. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan Allahku, ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ada penguatan, ada penghiburan yang Tuhan berikan. Ini ceritanya Yonatan ini anaknya Saul. Seharusnya bermusuhan dengan Daud. Tetapi waktu Daud punya hubungan yang intim dengan Tuhan lewat puji-pujiannya kepada dia. Tuhan loh kasih penghiburan. Musuh datang ke Daud. Karena ayahku tidak akan dapetin kamu. Kamu tetap akan jadi raja kok. Kamu tidak akan dibunuh kok. Kamu tidak akan bisa karena Tuhan beserta dengan kamu kok. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita butuh kekuatan yang seperti itu. Waktu kita menghadapi badai kita, waktu kita menghadapi permasalahan kita, seringkali kita membutuhkan afirmasi daripada orang-orang di sekitar kita. Tetapi banyak sebenarnya ya, kalau mau dibilang, orang-orang yang datang itu bukan malah ngasih kekuatan, tapi malah nyalah-nyalahin. Itulah kan, begini kan, itulah kan, begitu kan. Padahal sebenarnya yang kita butuh itu adalah kekuatan, ada afirmasi, ada motivasi, ada encouragement yang Tuhan berikan. Bukan cuma langsung dari Tuhan kepada kita, tetapi Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Dan gereja harusnya punya fungsi seperti itu. Harusnya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Waktu orang sedang menghadapi masalahnya, kita akan datang dan bilang, kamu pasti bisa kok lewat ini. Jangan udah orang yang mengalami masalah, kita datang bawa masalah baru. Orang sudah susah hidupnya, kan? Tidak bisa, ada tagihan yang belum terbayar. Terus kita datang. Bu, saya juga pernah ada masalah. Akhirnya, saya hampir bunuh diri, nggak usah kayak gitu. Itu justru malah bikin kita jadi lemah. Wah, akhirnya saya malah ketangkep dan ini ya udah jangan. Percaya kepada Tuhan. Bawa dirimu untuk menjadi berkat sehingga engkau menguatkan orang lain. Tetapi harus mengingatkan satu dengan yang lainnya supaya apa? Sekalipun engkau sedang menghadapi masalahmu, puji-pujianmu sama Tuhan tidak boleh berhenti. Kamu tetap harus bilang Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Karena dia berkata, aku kuat dan aku lebih daripada setia. Apapun yang sedang engkau hadapi, dia tetap setia. Dia tetap ada di dalam hidupmu. Bahkan di dalam badai kehidupanmu, dia juga terlebih dahulu ada di tempat. Dan dia menunggu engkau untuk mengalami kemenangan bersama-sama dengan dia. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Coba lihat lagi. Ayat yang ke-18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Yonatan pulang ke Saul. Ayat yang ke-9 sampai seterusnya ini cerita tentang Kibus. Kalau baca ya 19, tetapi beberapa orang Zif menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Next. Oleh sebab itu jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja.
Jadi ada orang di padang gurun Zif itu yang mau menyerahkan Daud kepada Saul. Coba lihat lagi selanjutnya. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Lanjut. Baiklah pergi carilah kepastian lagi, berusaha mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Sebenarnya bukan Daud yang cerdik ya, tetapi Tuhannya yang dahsyat. Tuhan meluputkan Daud dari kejar-kejaran Saul bukan 1-2 kali. Tetapi Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah jauh dari kehidupan Daud. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Buat kita orang-orang yang mau memuji menyembah Tuhan, hal yang serupa akan terjadi. Apabila kau perlu pertolongan, Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau engkau butuh kekuatan, Dia selalu ada buat engkau. Untuk menolong engkau, menguatkan engkau, memberikan engkau penghiburan. Tetapi apakah dirimu itu punya puji-pujian yang benar yang engkau bawa kepada Tuhan, tanpa melihat engkau sedang dalam keadaan yang baikkah, engkau sedang dalam keadaan yang burukkah, engkau tetap memuji menyembah Tuhan. Kalau kita dapat berkat, ya kita bisa ngomong puji Tuhan. Ya kan, gampang sekali. Tetapi kita menjadi orang Kristen itu tidak bisa sama dengan orang dunia. Kita tidak boleh jadi orang-orang yang standar, kita harus jadi orang di atas standar. Supaya sekalipun engkau di dalam keadaan yang tidak baik, engkau tetap berkata, Tuhan yang baik mengerjakan, mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Lihat. Berusahalah untuk mengetahui tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Next. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Ini orang-orang kibusnya ya, orang-orang Zifnya yang ngaduin Daud. Itu pulang karena disuruh sama Saul. Kau pastikan dulu tempatnya di mana. Pastikan dulu dia tinggal di mana, dia bersama-sama dengan siapa. Sebelum aku datang ke sana, karena bahaya nih. Daud ini cerdik sekali. Tidak gampang ditangkap, tidak gampang dibunuh. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Sebentar. Yang tadi nih. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, dia sudah datang ke padang gurun Zif. Daud juga dapat info, pergilah dia ke Gunung Batu, ke Gurun Maon. Saul mendengar hal itu. Apa yang dilakukan oleh Daud itu Saul tahu. Tetapi ternyata Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Mau sebisa, sejago apapun kita atur strategi. Mau dengan kemampuan kita yang begitu hebat, kita mau membangun pemikiran, membuat sesuatu hal yang baik misalnya. Tuhan lebih tahu. Saul loh dengan segala bala tentaranya. Saul loh dengan orang dalam yang ngasih tahu di mana posisi Daud. Tetapi Saul itu tidak menemukan Daud. Kemana Saul pergi, maka Daud akan tahu. Dia akan menghindar daripada itu. Tetapi ini bukan karena kecerdikan Daud. Coba kita lihat. Ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya berjalan dari sisi gunung sebelah sana. Kalau kita bayangkan gunung yang berkeliling, Daud ada di sebelah yang sini, Saul ada di sebelah sini, maka Daud akan ada di sebelah sini, maka tidak akan ketemu. Seperti itulah Tuhan menuntun perjalanan Daud waktu mengalami kejar-kejaran Saul. Tetapi pastikan dirimu waktu engkau mengalami hal yang serupa, engkau tetap memuji Dia. Banyak dari kita waktu menghadapi badai permasalahan, engkau menggerutu. Engkau tidak bisa lagi puji-puji Dia. Engkau tidak bisa berkata lagi kalau Tuhan itu baik. Padahal waktu engkau menghadapi permasalahan pun itu artinya engkau masih hidup. Engkau masih bernafas. Masih banyak hal yang kita bisa lihat untuk kita syukuri sebenarnya. Tetapi kita lebih melihat kepada apa yang menjadi masalah. Itu umumnya manusia. Tetapi manusia yang hidup di dalam Tuhan, itu tidak boleh. Sekalipun kita menghadapi masalah dengan begitu beratnya pun, kita harus memandang masalah itu tidak pernah lebih besar daripada Tuhan kita. Makanya saya bilang kanker itu pun tidak lebih besar daripada iman kita. Kanker yang sebesar mangkok ayam itu tuh tidak besar, itu kecil bagi Tuhan. Bagi dokter, bagi manusia umum, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu masalah besar. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia, dengar baik, itu bukan masalah besar.
karena Tuhan kita lebih besar daripada apapun juga. Lihat. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Udah hampirlah ditangkap. Coba lihat ayat yang ke-27, ini suatu perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. 28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Boleh tampilin 27 dengan 28 barengan. Waktu sudah hampir ketangkep ceritanya. Udah tinggal tangkep, tinggal bunuh aja. Tuhan gak pernah kehabisan cara. Tiba-tiba ada yang datang, orang suruhan Saul. Ngasih tahu sama Saul, kita harus segera mundur. Pasti kaget dong Saul, ini udah mau dapet nih Daud nih. Udah bakal mati nih Daud nih. Tapi kok tiba-tiba ada orang yang datang suruh dia mundur. Terus dengan cara yang begitu di luar nalar kita, dia bilang begini, Filistin telah menyerbu negeri. Sementara Saul asik mengejar Daud, ternyata Tuhan meluputkan Daud dengan cara yang unik dan spesial. Dengan cara yang ajaib. Sudah dapat harusnya Daud. Sudah mati harusnya Daud. Tetapi Tuhan bawa orang-orang Filistin untuk serang kerajaan Israel pada saat itu. Mau tidak mau, Saul yang sudah hampir membunuh Daud, sudah hampir dapetin Daud, tidak punya pilihan lain selain kembali untuk berperang melawan orang Filistin. Kita terbatas ya secara pikiran. Kita terbatas sekali secara pengalaman. Kita terbatas sekali dalam banyak hal. Tetapi Tuhan kita itu tidak terbatas. Dia punya banyak cara. Dan cara-caranya Tuhan itu cara yang terbaik. Bayangkan dari awal tadi Yonatan udah datang. Musuhnya loh. Anaknya Saul datang. Ngomong, kamu udah akan didapetin kok, tenang aja. Udah datang loh orang-orang dari pegunungan Zif, datang loh ke Saul untuk ngasih tahu di mana letaknya Daud. Oh, dia ada di sini, secara detail udah dikasih tahu karena perintahnya Saul itu untuk cari tahu pasti. Dibilang karena Daud ini cerdik, susah sekali menangkapnya. Kau pergi dulu, kau cari tahu, dapetin informasi dulu secara detail. Waktu Saul pergi ke sana, saya percaya dia sudah dapat informasi yang sangat detail. Waktu Saul pergi untuk menangkap Daud di padang gurun Zif itu, waktu sebelum si Daud pindah, dia udah tahu dengan persis. Dia udah dapat informasi dengan sangat detail. Tetapi itu pun Tuhan luput. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib. Tetapi jangan lupa. Gunung keluputan itu. The rock, apa ya bahasa Inggris? Saya lupa, saya ada sempat baca. Gunung batu keluputan itu tidak tercipta serta-merta. Gunung batu keluputan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Gunung batu keluputan ini bukanlah terjadi tanpa perjuangan lewat doa, pujian, dan penyembahan yang diangkat Daud. Sekalipun dia sedang mengalami ketakutan. Kalau engkau mau diluputkan, dengar baik. Hidupmu harus menjadi puji-pujian dan penyembahan buat engkau akan diluputkan dengan cara-cara yang unik dan ajaib. Apapun yang kau hadapi hari ini, Tuhan kita selalu lebih besar dari permasalahan. Tuhan kita itu punya cara. Di saat seperti inilah, di saat dia sedang mengalami ketakutan lah, di saat dia sedang mengalami depresi lah. Oh, kalau mau dibilang tertekan, pasti tertekan. Orang yang hebat yang ngejar, raja, punya kuasa, punya bala tentara, punya power. Itu kalau tangkap pasti mati, tidak ada obat gitu. Tidak ada jalan keluar kalau sudah ketangkap sama Saul. Kalau Daud tidak bersama-sama dengan Tuhan, Daud tidak diluput. Tapi kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pastikan dirimu bersama-sama dengan Dia. Yang Dia bilang, aku lebih daripada setia. Engkau puji-puji Dia, engkau sembah Dia, engkau diluput. Engkau diluputkan dari badai permasalahan. Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini. Masalah keluarga, penyakit, kanker ovarium. Waktu saya ngobrol sama Laura itu, Tuhan berbicara dengan sangat jelas. Dia bilang begitu. Mujizat pun tidak berhenti hanya sebatas sembuh dari kanker.
kita pikirkan, apa sih yang diharapkan sama orang yang sakit selain sembuh? Itu udah kemerdekaan yang paling diharapkan. Tapi Tuhan bilang, anak ini akan punya kesembuhan. Anak ini, Laura ini, Tuhan bilang akan punya keturunan. Padahal kalau udah kena kanker ovarium mau punya keturunan itu kecil sekali. Apa sih yang diharapkan orang tua terhadap anak-anaknya selain menghasilkan keturunan-keturunan yang baru? Itulah kebahagiaan orang tua, menjadi seorang optik. Itu pasti senang sekali lihat anaknya mau merit, mau menikah, punya anak. Itu pasti senang sekali. Tapi Tuhan bilang, kankernya itu bukan menjadi akhir, tetapi menjadi sebuah awalan. Karena aku mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Dia menjawab doa kita tuh lebih daripada apa yang kita doakan. Tetapi pastikan kita memuji menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi setiap harinya. Seperti yang dilakukan oleh mama dan ibu gembalanya si Laura di dalam apa? Di dalam rumah sakit umum daerah Raden Matahir. Sementara ada 6 orang di sana. Bukan orang yang percaya, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak sadar lagi itu ada siapa, tidak tahu lagi dia. Yang penting aku puji-puji Tuhan karena aku percaya ada kuasa di dalam puji-pujian. Coba kita kembali dalam Mazmur 63, kita akan lihat apa yang Mazmur Daud dalam Mazmur 63 ini katakan. Kita sudah tahu ya latar belakangnya, kita udah tahu kondisinya dan itu kita praktekkan. Apapun kondisi kita tetap puji dia. Tetapi kita mau lihat impact-nya, kita mau lihat apa yang terjadi waktu kita tetap memuji menyembah dia, sekalipun keadaan kita tidak baik. Kita lihat ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering, tandus, dan tiada berair. Ini kondisinya. Ya, dia sedang dalam padang gurun, tapi hatinya tetap haus, hatinya tetap rindu akan Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Waktu engkau haus akan Tuhan, waktu engkau rindu akan Tuhan terus menerus, engkau puji menyembah dia di dalam setiap keadaanmu, maka engkau akan melihat kekuatannya. Makanya saya bilang tadi, waktu engkau memuji dia di dalam segala keadaan hidupmu, engkau menarik kuasanya turun. Amin. Tidak percaya kah? Masa kita harus mengalami hal yang dialami orang lain dulu baru kita percaya? Salah. Lewat kesaksian dari Laura itu, waktu mama dan ibu gembalanya, Ibu Maria berdoa, mereka menarik kuasa. Mereka menarik kekuatannya Tuhan. Sehingga apa? Daud yang dalam kondisi pada saat itu dikejar sama Saul mengalami kelumpuhan. Laura yang mengalami kanker ovarium, dia mengalami kelepasan. Dia diluputkan dari operasi. Dia mengalami kemenangan seperti namanya. Saya bilang sama Laura, Laura kau tahu enggak arti namamu? Laura itu punya arti symbol of victory, lambang kemenangan. Hari ini Tuhan sudah membawa kemenangan atas hidupmu, maka kau harus bersabar. Setiap kita yang mengalami kemenangan, kita mengalami kelepasan, kita mengalami kelegaan, kita ditolong oleh Tuhan, kita diluputkan. Oleh karena puji-pujian kita menarik kekuatan Tuhan. Sehingga keadaan, sekalipun itu keadaan yang sangat buruk sekalipun, Tuhan mampu ubahkan. Tuhan mampu ubahkan itu semua. Waktu engkau memuji dia, maka hal yang baik lewat puji-pujianmu kepada dia, itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Waktu engkau berkata, engkau baik Tuhan, maka kebaikan Tuhan akan engkau alami. Engkau ajaib Tuhan, maka keajaiban Tuhan akan engkau alami. Tidak perlu tunggu engkau dalam keadaan yang baik. Nanti sudah baik keadaanmu, lupa. Giliran buruk keadaanmu, itu hendak. Orang yang baik sama kita aja, ini manusia ya, manusia yang baik sama kita aja, itu kita kasih apresiasi. Kita bilang, terima kasih ya, kamu baik banget. Kamu udah tolong aku, terima kasih ya. Kemarin ada acara hari wisuda, seperti pada umumnya ada tradisi ngasih makan ikan. Ya. Setelah itu ada speech lah, ada kata-kata sambutan lah, disampaikan dengan keluarga. Terima kasih ya Pak Adi, terima kasih ya, udah terima kami di sini. Itu hal yang baik yang gereja lakukan dan mendapat apresiasi. Betul ya?
Umumnya pun seperti itu. Orang buat baik sama kita, kita juga bilang terima kasih. Atau kita balas kebaikannya. Istilah ada kalau misalnya ngasih kado gitu kan. Ini lagi musim-musimnya Imlek, musim-musimnya Natal, Tahun Baru. Banyak orang yang sekarang semenjak media sosial rame, itu ngasih-ngasih kado semua. Supaya di post di IG, terima kasih orang baik. Ya kan biasanya kan kayak gitu kan. Atau selain kita post mungkin kita balas juga parcelnya. Akhirnya post-postan lah. Tag-tagan, mention-mentionan, dah habis-habis itu. Di-mention terus di-chat lagi. Terus nanti sudah masuk sini di-mention, di-chat lagi. Ulang-ulang terus aja kayak gitu. Karena kebaikan itu memang harus kita balas, bener enggak? Tuhan baik enggak? Harusnya kita kasih apresiasi enggak buat Tuhan? Lewat puji-pujianmu kepada Dia. Engkau memberikan apresiasimu kepada Dia. Karena Dia mengerjakan semua hal baik yang engkau alami. Dan waktu engkau memuji Dia, engkau melihat kekuatannya, meluputkan engkau dari semua permasalahan kehidupan. Apabila engkau mengalami masalah hari ini, tidak perlu takut. Karena Dia bilang, aku kuat. Dia bilang, Daud melihat kekuatan Tuhan. Dan apalagi dia bilang, dan kemuliaan. Waktu engkau memuji menyembah Dia, sambil saya undanglah pemusik biar berikan. Kalau engkau memuji menyembah Dia, engkau tidak cuma sekedar melihat kekuatannya meluputkan engkau, membebaskan engkau. Tetapi engkau juga akan melihat bagaimana kemuliaannya Ia nyatakan di dalam hidupmu. Taruhlah kita bilang bukan masalah ya yang kau takutkan. Taruhlah bicara tentang kebutuhan hidupmu, tentang masa depanmu, tentang penghidupan anakmu, mungkin tentang keluargamu, atau apapun itu. Menjadi sebuah kebutuhan buat kita. Terkadang yang kita menjadi sebuah ketakutan. Aduh anakku nanti kuliah gimana, kalau tidak dapat beasiswa gimana. Aduh anakku nanti kalau merit gimana. Nanti kalau setelah merit nanti hidup di mana. Banyak hal yang sering kali menjadi ketakutan buat kita. Bukan masalah. Yang masih jauh di depan sana. Oh nanti aku kalau lulus kuliah aku dapat kerja enggak ya. Waduh ini kalau misalnya aku kerja di sini kira-kira aku bisa bagus enggak ya jenjang karirku. Waduh aku udah kuliah nih sudah 4 tahun kok aku belum selesai juga. Jangan khawatir. Jangan pernah takut. Firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 19, tolong tampilin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada kata kemuliaannya di sana di dalam Kristus Yesus. Amin. Engkau memuji Dia, engkau melihat kemuliaannya. Apapun yang kau butuhkan hari-hari ini, apapun yang kau perlukan hari-hari ini, apapun yang kau khawatirkan tentang anakmu, tentang orang tuamu. Mungkin orang tuamu sedang sakit. Mungkin anakmu sedang dalam pergumulan, belum dapat pekerjaan. Oh mungkin orang tuamu di ladang, di kampung sedang sakit. Entah apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Saya tidak tahu persis. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sama persis seperti Daud memuji Dia sementara keadaannya tidak baik. Dia bilang, aku melihat kekuatanmu. Aku melihat kemuliaan. Daud yang kalau ketangkap sama Saul dibunuh, dia tidak jadi raja. Tetapi Daud diluputkan karena kekuatan Tuhan. Dan diteguhkan oleh Tuhan. Lewat kemuliaannya. Sehingga pada akhirnya Daud menjadi raja. Apa yang kita khawatirkan sehari-hari ini? Mujizat masih ada. Mujizat itu dekat di mulut kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka waktu engkau dengan mulutmu, engkau berkata dengan puji-pujianmu kepada Tuhan, dengan penyembahanmu kepada Tuhan, apapun yang engkau butuhkan, apapun yang engkau perlukan, Dia bilang, aku cukupkan kebutuhanmu. Keperluanmu aku cukupkan. Dengan kekayaannya, oh betapa kayanya Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia punya seisi dunia ini. Apa yang perlu kita takutkan? Dia bilang, aku cukupkan kamu dengan kemuliaanku. Tidak ada hal yang lebih mulia. Tidak ada pribadi yang lebih mulia. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Yesus Kristus Tuhan. Dia lebih daripada raja. Makanya firman Tuhan katakan ada nama. Dia dianugerahkan nama. Raja di atas segala raja.
Ya Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kemuliaannya menyertai kehidupanmu saat engkau memuji menyembah Dia. Engkau menarik kekuatannya. Engkau menarik kemuliaannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Engkau selalu hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala puji-pujian kami hanya kami berikan kepadamu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Karena Engkau lebih daripada setia. Dan dengan kekuatan dan kemuliaan-Mu, Engkau mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti memeteraikan setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Sehingga setiap hati yang menerimanya, hati itu menjadi hati yang subur. Setiap benih firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dengan lebat. Hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Hidup kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih kepada Pastor Adin yang sudah menyampaikan firman. Biarlah firman ini boleh menjadi rema buat hidup setiap kita. Amin. GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Bapak Sarli Simanjuntak, Ibu Resdiana Tinambunan, Saudara Rivaldi, Saudara Otniel, Saudari Gina, dan Saudari Esther. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kepada Asya dan jemaat terdekat boleh berikan salam. Selamat datang di GBI Rock Jambi. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama-sama dengan kami jam 10 pagi dan 5 sore. Setiap ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news bulan ini.
Shalom warga kerajaan, selamat datang di Kingdom Celebration GBRG Jambi. Bersama saya Andu, Newcastle Anda bulan ini. Kingdom Celebration diadakan setiap hari Minggu di Main Hall GBRG Jambi pada pukul 10 pagi dan jam 5 sore. Setiap ibadah raya akan disertai sekolah minggu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi Pastor Adi dan Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul setengah 8 malam. Bagi yang rindu bergabung dan bertumbuh dalam komunitas, kita saksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai Kingdom Family dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBRG Jambi hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya, bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBRG Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, dan persembahan lainnya untuk mendukung pelayanan gereja dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Demikian info sepekan GBRG Jambi, saya Andu pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita doa kita. Bapak yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap berkat, buat setiap hal-hal luar biasa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segenap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan, untuk kami menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami Tuhan, Engkau yang menopang kami, dan Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sangat-sangat mengucap syukur untuk segenap kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi rasa ucapan syukur kami, menjadi rasa terima kasih kami Tuhan, menjadi rasa sayang kami akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami akan selalu disertai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang berjuta kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mengangkat syafaat kami untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom buat bangsa Indonesia Tuhan. Shalom buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami yang kami cintai ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, nama Tuhan ditinggikan. Dari Sabang sampai Merauke, nama Tuhan yang diagung-agungkan. Dari Sabang sampai Merauke, hanya nama Tuhan saja yang besar Tuhan. Amin. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya ketika Engkau melahirkan kami, memberikan kami hadir di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai sesuatu yang luar biasa untuk kami berdampak bagi bangsa kami Tuhan. Kami mendoakan bangsa kami dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya di tiap-tiap provinsinya, di tiap-tiap kotanya, di tiap-tiap kabupatennya, di tiap-tiap pulaunya ada menara doa yang meninggikan nama Tuhan Yesus. Ada menara doa yang menyembah Engkau, ada menara doa yang memuji Engkau Tuhan. Dan bangsa kami akan dimenangkan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, Engkau bawa terus bangsa kami di dalam telapak tangan Engkau Tuhan. Engkau jagai selalu bangsa kami Tuhan. Engkau jauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal perpecahan Engkau jauhkan dari bangsa kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa yang penuh cinta kasih. Amin. Bangsa yang damai Tuhan. Bangsa yang saling kuat Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jalannya roda pemerintahan bangsa kami Tuhan. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kami percaya Tuhan, roda pemerintahan kami berasal daripada kerajaan Allah. Amin. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ambil bagian, yang ada di dalam roda pemerintahan negara. Kami percaya mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi garam Tuhan, untuk berdampak bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami Tuhan. Engkau berkati kepala negara kami. Engkau berkati setiap kabinet-kabinetnya Tuhan. Engkau berkati seluruh unsur-unsur pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Pancaran kerajaan Allah hadir untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat perekonomiannya Tuhan. Kami juga berdoa buat kebudayaannya Tuhan. Kami berdoa untuk kerukunan antar umat beragamanya Tuhan. Kami berdoa buat politiknya Tuhan. Kami berdoa buat segenap unsur yang ada di negara kami. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Semuanya baik karena Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa buat kota kami, kota Jambi Tuhan Yesus. Provinsi Jambi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, Jambi dimenangkan. Amin. Jambi penuh kuasa Roh Kudus. Jambi penuh kuasa Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Raja untuk kota Jambi dan provinsi Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Jambi akan dipenuhi cinta kasih yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Jambi akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Jambi akan Engkau pegang Tuhan Yesus. Tiap-tiap wilayahnya dimenangkan. Tiap-tiap wilayah kota kabupatennya dimenangkan Tuhan Yesus. Provinsi Jambi dimenangkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahannya Tuhan. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Roh kecakapan yang datangnya dari Tuhan akan membantu jalannya roda pemerintahan di negara kota kami dan provinsi kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap warga masyarakatnya Tuhan. Kami percaya kota Jambi, provinsi Jambi terdiri dari beraneka ragam suku, ras dan budaya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Itu tidak akan menjadi penghalang, tapi itu akan menjadi satu kesatuan, kekuatan Tuhan. Untuk kami dapat dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat perekonomian di kota Jambi dan provinsi Jambi Tuhan. Kami berdoa buat sumber daya manusianya. Kami berdoa buat sumber daya alamnya Tuhan. Semuanya dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak yang baik, Bapak yang penuh cinta kasih. Pada siang hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami GBI Rock Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. GBI Rock Jambi akan memenangkan banyak jiwa. GBI Rock Jambi akan menjadi gereja sekota Tuhan. GBI Rock Jambi akan menjadi gereja yang memberkati banyak gereja Tuhan. GBI Rock Jambi akan menjadi berkat buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini adalah kepunyaannya Tuhan. Gereja ini adalah miliknya Tuhan. Milik jemaat-jemaatnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja ini akan menjadi wadah. Gereja ini akan menjadi suatu tempat untuk menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa buat gereja ini Tuhan. Engkau punya sesuatu yang luar biasa buat gereja ini Tuhan Yesus. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat gembala senior kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Hikmat yang datang daripada Engkau Tuhan hadir di tiap mereka Tuhan. Hadir memenuhi hati mereka Tuhan Yesus. Hidup mereka menjadi dampak Tuhan. Hidup mereka menjadi cerminan akan Engkau Tuhan. Dan hidup mereka akan menjadi berkat buat orang banyak Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau berkati keluar masuknya Tuhan. Bahkan apa yang mereka belum pikirkan sekalipun Tuhan Yesus sudah atur dengan luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Untuk rencana-rencana ke depannya. Membuka satelit-satelit yang baru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau yang atur Tuhan. Engkau yang buat sedemikian rupa baiknya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Nantinya satelit-satelit yang ada akan memenangkan provinsi Jambi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tiap-tiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti isi hati setiap kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap pergumulan-pergumulan kami. Engkau yang memahami setiap doa-doa kami Tuhan Yesus.
Ajar kami terus untuk memuji-Mu Tuhan. Ajar kami terus untuk menyembah Engkau Tuhan. Agar kiranya kuasa Tuhan terus tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang mengalami masalah Tuhan akan diberikan keleluasaan Tuhan. Akan diberikan kelegaan. Dan setiap kami menghadapi problema, jalan-jalan buntu kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kami akan mendapatkan terobosan daripada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati kami yang saat ini ada di bangku sekolah Tuhan. Di bangku perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam segenap hal-hal yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Tuhan terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada pagi hari dan siang hari kami juga mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat adik dari istri dari adik mertuanya Mama Elsa, Mama Sofia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Kanker Tuhan dalam stadium akhir Tuhan. Dan sedang menjalani pengobatan di kampung Tuhan, di Medan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau adalah tabib dan segala tabib Tuhan. Engkau adalah dokter dan segala dokter Tuhan Yesus. Dan kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau angkat sakit penyakit Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Saya percaya orang tua ini akan jadi luar biasa Tuhan. Akan sembuh di dalam Engkau Tuhan. Akan diberikan kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati keluarga yang mendampingi Tuhan. Engkau berkati keluarga yang terus menguatkan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Dan yang sakit pun akan disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk opunya Elsa Tuhan. Yang juga dalam kondisi sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam rumah tangan Tuhan Yesus. Engkau dokter yang luar biasa Tuhan. Engkau yang menciptakan segalanya yang jadi baik Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan. Maupun dari Elsa pun akan menghadapi kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Akan Engkau menjawab Tuhan setiap doa-doa kami. Engkau akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kesakitan ini bukan membuat kami jauh daripada Engkau Tuhan. Kesakitan ini tidak membuat kami luntur daripada Engkau Tuhan. Tapi biarlah dengan kondisi-kondisi kesakitan ini, kami terus berpegang pada Engkau Tuhan. Kami terus tertaut dengan Engkau Tuhan. Agar kiranya kami terus mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami dalam kesakitan-kesakitan kami tetap bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Laura Tuhan. Dalam pemulihannya Tuhan kami percaya Tuhan. Tuhan yang bekerja luar biasa Tuhan. Jikalau kemarin Engkau sudah sembuhkan. Jikalau kemarin Engkau sudah angkat sakit penyakitnya. Kami percaya untuk besok dan kedepannya Tuhan juga akan berikan kesembuhan yang luar biasa. Pemulihan yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami percayakan anak ini Tuhan, adik kami ini Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Hidupnya melayani Engkau Tuhan, hidupnya memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap kehidupannya dia serahkan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk istri dari Pak Togam Tuhan, yang sebentar lagi akan memasuki proses kelahiran Tuhan Yesus untuk anak keduanya. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau berikan kelancaran sedemikian rupa Tuhan. Waktunya, tempatnya, segala yang dibutuhkan Tuhan, Engkau berikan kelancaran Tuhan. Engkau berkati istrinya Tuhan, Engkau berkati suaminya Tuhan, Engkau berkati calon buah hatinya, Engkau berkati anaknya juga yang sudah ada Tuhan. Kami berada di dalam rumah tangan Tuhan Yesus. Engkau topang dengan kuat Tuhan, Engkau berikan kekuatan dengan kuat Tuhan, agar kiranya ibu dan calon bayi mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan kami berdoa untuk suaminya Bang Togam, dan kami juga berdoa buat anaknya Tuhan yang ada Tuhan, biarlah mereka juga bisa mendampingi, menyemangati Tuhan, dan terus berdoa pada Engkau Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Sebelum kami pulang kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari dengan iman angkat kedua tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Sebab Dia yang menyediakan segala hal yang baik dalam hidupmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan daripada Roh Kudus. Janji-janjinya yang semuanya tergenapi di dalam hidupmu, menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia datang menjemput kita.
di awan-awan yang bermain. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.